Top FM. More music variety. Top. This is the way. Ya, temani masih di 95.1 inspirasi kita semuanya dan masih bersama Bayu Ahmad untuk sore hari ini. Ya, masih bersama Mbak Uut dan juga Mbak Syifa untuk sore hari ini. Yang tentunya Bayu masih ditemani beliau-beliau yang studionya jadi agak-agak penuh ini. Karena kecantikan Jumbo. Ya, Mbak Uut nih kembali untuk kesempatan sore hari ini kita masih seputar pengasuhan anak di tema kita karena memang kita masih masa-masa sulit di masa pandemik ini dan setelah tadi bagaimana sudah cara untuk memberikan pengertian pada anak sudah ya. Ya kemudian karena sekarang sudah masuki new normal, bagaimana cara mempersiapkan anak-anak kita agar mereka di luar rumah ini tetap aman? Ya, untuk anak-anak biasanya mereka belajar dari kebiasaan ya. Makanya untuk ketika anak-anak di rumah kita harus bisa membiasakan anak-anak untuk hidup bersih dan sehat. Kemudian selalu memakai masker ketika dia di luar rumah. Kemudian tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Meskipun kadang anak-anak nggak ngerti ya jaga jarak itu. Jaga jarak itu apa? Kenapa dan bagaimana gitu jaga jarak. Kemudian selalu membawa perlengkapan sendiri ya yang tidak berbarengan dengan teman-temannya gitu. Pokoknya tempat makan atau tisu kayak gitu tuh untuk sendiri gitu. Jangan sampai berbagi dengan teman-temannya karena kita tidak tahu ya virus ini tuh menyerang siapa saja kan kita tidak tahu gitu. Makanya sebagai orang tua kita juga harus terutama itu disiplin untuk membiasakan anak tetap hidup bersih dan sehat kayak gitu. Ya, kemudian ini Mbak Syifa, tadi kan dari survei yang ada ini 3 sampai 5 anak. 3 dari 5 anak. 3 dari 5 anak ini lebih dari 50% tadi ya. Iya, betul sekali. Ini yang mengalami kekerasan Secara emosional. Nah, ini mungkin di masa-masa seperti ini seperti apa Mbak menyikapinya biar mereka kalau mereka ditahan nggak pakai gadget, gitu ya. Ini juga mereka akan wah, Nah, saat ini butuhnya gadget. Nah, ini seperti apa Mbak? Nih Mbak Syifa. Mungkin sebuah masalah yang agak sedikit rumit begitu ya. Sebenarnya kalau memang pada kenyataannya sangat sulit sekali memisahkan gadget ketika si anak itu sudah terbiasa menggunakan atau mungkin mulai ketergantungan. Tapi alangkah baiknya ketika orang tua yang mungkin sekarang punya lebih banyak waktu di rumah gitu ya, menciptakan kegiatan-kegiatan tertentu yang lebih menarik untuk anak gitu. Atau mungkin lebih banyak menjalin komunikasi dengan anak gitu. Jadi anak juga merasa bahwa orang tua juga memperhatikan saya gitu kan. Kemudian juga mulai memberikan semacam rambu-rambu atau mengingatkan gitu ya, menyadarkan ke anak-anak bahwa ketika nanti sudah mulai new normal, berkegiatan di luar rumah, selain harus menjaga diri dari COVID-19, mereka juga tetap harus berhati-hati dengan kemungkinan terjadinya kekerasan fisik atau mungkin kekerasan seksual dari orang-orang yang ada di sekeliling si anak ini. Bisa dimulai dari obrolan-obrolan sesuai dengan usia anak gitu, sesuai dengan usia anak, dan mengusahakan bahwa anak itu tidak merasa tabu atau merasa rancu untuk mengobrolkan hal-hal yang terkait dengan kekerasan yang dialaminya gitu. Karena memang ya orang tua lah yang seharusnya paling tahu gitu, dan memang sewajarnya harus memberitahu anak tentang itu semua. Dan memang ini peran keluarga memang sangat dibutuhkan ya Mbak Uut ya. Iya betul. Yang utamanya dari keluarga dulu gitu. Ya, dan orang tua terutama ayah dan ibu ya, bukan hanya peran ibu di sini sekarang gitu ya. Kita harus bicara juga tentang peran ayah kayak gitu. Karena pendidikan anak ya berasalnya dari 2 orang, dari ayah dan ibu gitu. Ya, kemudian ini untuk blok anak-anak biar nggak bisa ya Mak? Agak rumit. Ya kita tidak bisa membatasi anak ya, kayak mereka kan punya kreativitas, bakat sendiri-sendiri gitu yang tidak bisa dibatasi seperti itu. Tapi yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah kita mengarahkan gitu. Kalau misalkan si anak lebih senang bermain di luar rumah, oke, kamu boleh bermain di luar rumah, tapi dengan
aturan seperti ini gitu. Kalau kamu tidak mau, lebih baik berada di dalam rumah aja. Kenapa? Karena di luar ada bahaya yang seperti ini gitu. Tapi kayaknya kalau teman-teman penyandang disabilitas enggak ya Mbak, yang menggunakan gadget apa sama? Kalau untuk kasus-kasus tertentu seperti mungkin disabilitas intelektual, kemudian ada hiperaktif, itu sebagian besar dari mereka memang kayak misalnya anak yang hiperaktif gitu ya. Dia hanya bisa diam, tenang ketika dia bermain gadget gitu. Nah, akan jadi sangat berbahaya ketika gadget itu diambil, dia akan mulai lagi hiperaktifnya seperti itu. Nah, untuk mengubah itu tuh sangat susah dan butuh waktu banget. Makanya sebelum terlanjur nih, ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah mungkin bisa mengontrol penggunaan gadget bagi anak-anaknya sedini mungkin seperti itu. Ya, kirain untuk teman-teman dari adik-adik kita dari penyandang disabilitas enggak. Ya mungkin tidak semua, enggak tapi memang ada semuanya. beberapa dengan keterbatasan tertentu dia butuh butuh penyaluran ini ya, yang melalui gadget itu, yang dia bisa dapatkan dari gadget itu. Makanya ya itulah akhirnya dia menjadi ketergantungan. Iya, dan kebanyakan orang tua kan udahlah nggak apa-apa, yang penting anak diam. Anteng. Itu masalahnya. Tapi seperti itu kayaknya bukan cuma anak disabilitas ya. Semua ya. Hampir semua. Semuanya gitu anak. Hampir semua, betul. Ya, yang penting anaknya lagi nangis. Udah nih, HP aja udah. Ya, dan kebanyakan orang tua sekarang yang seperti itu ya, mungkin karena misal lihat ibunya pakai HP terus gitu ya, padahal mungkin ibunya jualan online, otomatis kan beliau berkutatnya dengan HP gitu. Mungkin bagi anaknya, ibu aja main HP terus gitu. Masa saya tidak boleh gitu kan. Bagaimana orang tua memberikan pengertian kepada anak, walaupun dia mau melihat sesuatu, orang tua harus tahu gitu apa aja yang anak lihat dari gadgetnya itu gitu. Oke. Iya, jadi salah kaprah gitu ya. Harus tetap dalam pengawasan orang dewasa. Utamanya itu. Ya, baik, yang terakhir Mbak Ut, apa sih yang perlu disiapkan oleh sekolah untuk menyambut new era normal seperti ini? Nah, ini berita yang terbarunya ya, bahwa sebentar lagi katanya sekolah mau dibuka gitu. Itu pun bagi daerah-daerah yang sudah hijau ya. Yeah. Yang jelas harus ada kerjasama antara orang tua, wali murid dengan pihak sekolah. Kemudian pihak sekolah juga harus istilahnya memberikan keamanan dan kenyamanan buat anak didik kita gitu. Beberapa yang bisa dilakukan pihak sekolah ya itu tadi, tetap menyediakan tempat cuci tangan gitu, pakai sabun. Kemudian ketika anak masuk sekolah, berangkat sekolah juga sudah harus pakai masker. Kemudian bisa juga membawa hand sanitizer, kemudian tisu sendiri itu untuk setiap ini. Kemudian membatasi membatasi kerumunan ya, mungkin kalau ada anak yang berkerumun gitu supaya jangan terlalu banyak anak berkerumun gitu. Kemudian ada kabar juga katanya untuk membatasi jumlah anak siswa yang masuk gitu ya untuk setiap harinya. Tapi saya pikir itu juga akan merepotkan pihak sekolah juga ya kalau misalkan jumlah anaknya dibatasi gitu. Dan termasuk di kantin, termasuk di perpustakaan, mungkin pihak sekolah bisa memberikan tanda-tanda gitu yang bisa diperhatikan oleh anak. Oh, saya di perpustakaan jaga jarak, harus tempatnya di sini gitu, seperti itu. Ya, kemudian Mbak Siva, standing out terakhir nih untuk anak-anak disabilitas, kemudian juga untuk anak-anak yang lain di masa-masa sulit pandemik seperti ini, dari selaku pendamping disabilitas seperti apa? Oke, mungkin kalau untuk anak-anak disabilitas yang katakanlah jauh lebih terdampak gitu ya dibanding anak-anak lain, orang tua jangan sampai merasa lelah, jangan sampai merasa menyerah. Justru dengan adanya pandemi ini, mungkin orang tua dan keluarga bisa lebih mendekatkan diri atau bisa lebih katakanlah istilahnya saling kerjasama untuk memberikan pengasuhan yang terbaik untuk penyandang disabilitas dampingannya, baik itu anak-anak, baik itu balita, atau mungkin penyandang disabilitas yang sudah memasuki usia dewasa dan mungkin lansia gitu. Selain itu juga mau nggak mau kita sudah mulai menyongsong new normal gitu ya. Bukan new era ya? Jangan dong, kalau itu promosi lagi jatuhnya. Kita sudah mulai masuk new normal. Sekali lagi penyandang disabilitas itu
bukan nggak bisa diarahkan. Mereka itu bisa diarahkan, mereka itu bisa dididik dan dilatih, cuma memang butuh waktu dan tenaga serta keikhlasan yang ekstra gitu. Jadi untuk membiasakan bagaimana mereka bisa menghadapi new normal ini, ya kita mulai sering mengingatkan, kita tidak bosan-bosannya untuk mendampingi, kemudian memberikan pengarahan semangat ke mereka, karena yang tahu caranya untuk melatih mereka dan mendidik mereka adalah keluarga terdekat, Keluarga gitu. sendiri. Karena mereka yang tahu tentang kebiasaan-kebiasaannya kan gitu. Kesimpulannya adalah disabilitas tidak akan bisa lepas dari support keluarga, intinya seperti itu. Oh ya, lupa nih tadi Mbak Siva. Di Brebes ada berapa teman-teman yang seperjuangan dengan Mbak Siva? Kalau untuk pendamping penyandang disabilitas, kami satu provinsi ada 12 orang. Satu Satu provinsi. provinsi betul ada 12 orang. Jadi saya untuk dampingan utamanya itu adalah Kabupaten Brebes, kemudian supervisi juga untuk tenaga kesejahteraan sosial, istilahnya sukarelawan ya, untuk pendamping penyandang disabilitas di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Jadi benar-benar harus fight ya? Ya, begitulah kira-kira. Tapi alhamdulillahnya ya, walaupun memang belum bisa secara menyeluruh gitu ya satu kabupaten semuanya tertangani, tapi minimal ada beberapa titik atau beberapa kecamatan yang sudah mulai istilahnya bergerak untuk memperhatikan isu tentang disabilitas seperti itu. Ya Mbak Ut, pesan terakhir Mbak, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, yang jelas tanggung jawab keluarga untuk menghadapi masa new normal ini lebih lagi gitu, mungkin ditingkatkan lagi, terutama untuk disiplin pola hidup bersih dan sehat gitu. Kemudian tetap menjaga anak-anak, terutama Assalamualaikum. dari pengaruh di gadget ya, kalau di dalam rumah mungkin gadget gitu, dan pengaruh juga ketika dia sudah mulai keluar dari rumah kayak gitu. Oke deh, matur suwun untuk Mbak Siva dan juga Mbak Ut. Sama-sama Mas Bayu, terima kasih atas kesempatannya dan semoga bermanfaat. Dan pandemi ini segera berlalu, saya udah bosan banget sebenarnya. Tapi semalam saya nonton sama istri, ada hikmahnya juga untuk pandemi, karena walaupun hanya film, tapi masa sulit ini jadi ketahuan perilaku mas suami yang biasanya nggak di rumah, ternyata ada kegiatan lain, tanda kutip, dengan ada pandemi nggak bisa ada alasan keluar. Selalu ada hikmah di balik musibah intinya. Baik, terima kasih Mbak Siva, Mbak Ut atas kehadirannya di studio kami untuk sore hari ini. Sama-sama, terima kasih juga Mas Bayu, dan terima kasih juga buat Top FM serta Top Mania di manapun berada. Oke, matur suwun, dan akhirnya saya dan juga keluarga besar Radio Singosaretan atas untuk penanggung jawab untuk sore hari ini adalah rekan Disma DJ, dan saya Bayu Ahmad mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misia. Ya, masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia.